Yeah, I got a pocket full of sunshine. I got some bitches in my life and they all mine. I got a pocket full of sunshine. I got some bitches in my life and they all mine. I got a pocket full of sunshine. Look at all these diamonds on my neck, bitch, they all shine. Looking at my jewelry for too long, you might go blind. I could put a bag on your head, that's a gold mine. Homie got the Mackie, got the Glock and the 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prodi BKB 6 Pagi. Nah, dalam konten kali ini saya akan memberikan layanan informasi terkait hal-hal positif yang dapat kita lakukan semasa pandemi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait virus corona. Check this out. Virus corona saat ini sudah merajalela di dunia, terutama di Indonesia. Terbukti korban semakin melonjak setiap harinya, membuat banyak orang semakin takut dan cemas. Pada akhir Desember 2019, negara Cina mengumumkan sebuah virus bernama Coronavirus Disease atau COVID-19. Virus ini menular dengan cepat ke beberapa negara lain. Virus ini bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan, pernapasan berat, bahkan infeksi paru-paru. Nah, dari video yang telah kita saksikan tadi dapat disimpulkan bahwa awal mula terjadinya virus corona yaitu terjadi di Cina. Kemudian merambat ke berbagai negara seperti negara tetangga kita sendiri yaitu Malaysia dan Singapura. Karena virus tersebut telah menjakiti banyak negara, virus tersebut telah ditetapkan menjadi pandemi global dalam kesehatan internasional. Nah, berikut ini adalah cuplikan video tentang si corona. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. Tiga, pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya. Nah, dari cuplikan video tersebut dapat kita simpulkan bahwa virus corona bukanlah suatu virus yang mematikan. Karena dengan kita selalu rajin mencuci tangan dengan bersih, kemudian makan makanan yang bergizi, selalu menggunakan masker, istirahat dengan cukup, dan rajin berolahraga, maka insya Allah kita akan terhindar dari virus tersebut. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tips terkait hal-hal positif yang dapat kita lakukan semasa pandemi dan gejala-gejala
terkena COVID-19 atau virus corona? Pertama, cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Kedua, jangan lupa pakai masker. Nah, berikutnya saya akan memberitahukan bagaimana peranan saya sebagai calon guru BK dalam situasi masa pandemi ini. BK dikenal memiliki sensitivitas yang tinggi atas apa yang terjadi di sekitar dan selalu update informasi. BK mengikuti arus informasi berita terkini dan memahami sikap apa yang perlu diambil, khususnya di masa krisis seperti ini. BK berperan membantu mengedukasi siswa agar terhindar dari ancaman virus menular COVID-19. BK bukanlah personil garda terdepan dalam hal medis, tapi BK mempunyai andil yang sangat penting bekerja di balik layar, proaktif memberikan edukasi skill pada siswa untuk berpartisipasi dengan beraktivitas sekitar di rumah. Lebih detail akan kita bahas mengenai BK dalam masa. Peran yang pertama adalah mengedukasi siswa melalui layanan informasi. Penting bagi guru BK untuk bisa menginterpretasi dan mendesain infografis informasi. Kenapa menjadi penting? Karena sekarang kita adalah siswa, bukan sekedar mengikuti mereka, tapi pesannya bisa meresapi bersama. Tipikal mereka adalah hal-hal yang kreatif dan menarik secara visual, sehingga orang regulasi diri merupakan kemampuan individu untuk mempertahankan komitmennya terhadap suatu tujuan selama periode waktu tertentu, khususnya pada saat tidak adanya insentif yang berasal dari luar diri. Adler ikut mengungkapkan bahwa manusia mempunyai kekuatan kreatif untuk mengontrol kehidupan dirinya, bertanggung jawab mengenai tujuan finalnya, menentukan cara memperjuangkan mencapai tujuannya, dan berkontribusi terhadap pengembangan minat sosialnya. Bimbing siswa untuk bisa mengobservasi perilaku efektif mencegah penularan COVID-19-nya, kemudian evaluasi apa yang sudah dikerjakan dengan harapan yang diinginkan, kemudian beri penilaian terhadap hasilnya. Ketiga, berikan layanan konseling online. Layanan yang mutlak dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling ketika ada yang membutuhkan bantuan untuk menemukan jalan keluar lepas dari masalahnya. Umumnya secara konvensional kita harus bertatap muka. Namun di kondisi darurat seperti ini, kita diharapkan mulai terbiasa memberikan layanan konseling secara online atau lebih dikenal dengan cyber counseling. Pastikan calon konseli mengetahui dan bisa menggunakan platform online yang akan digunakan dalam proses konseling. Bagaimana mekanismenya? Simak di video cyber counseling di video recon sebelumnya. Keempat, membantu mengembangkan life skill di masa krisis. Hari ini kita harus lebih analitis memfilter keterampilan apa yang dibutuhkan dalam kondisi krisis. Tidak hanya berfokus pada sosialisasi beraktivitas di rumah saja,
namun mengajak siswa lebih kritis membangun keterampilan yang dibutuhkan saat momen darurat muncul. Artinya, kita sebagai konselor cukup peka memberikan langkah kuratif yang konkret dan menyiapkan siswa secara preventif agar mampu mengantisipasi kondisi kritis lainnya. Apa saja ragam keterampilannya? Bisa bentuk berpikir positif, regulasi diri, keterampilan asertif, dan lain-lain. Secara detail nanti akan Rubicon bahas di video selanjutnya. Pastikan kamu menyimak juga ya. Yang kelima, memotivasi memiliki mental hygiene atau sehat mental. Memahami betul psikologi siswa saat krisis seperti ini tentu menjadi tanggung jawab guru BK juga. Secara fisik saat ini memang tidak berkumpul bersama di sekolah, namun kita perlu memberikan motivasi selama mereka di rumah. Sehat mental adalah isu penting bagi siswa agar tetap bisa berpikir jernih menjalani hari-harinya, sadar dan mantap dalam membuat keputusan, dan terhindar dari rasa cemas yang berlebihan. Motivasi bisa dari kreasi sendiri berupa audio relaksasi dari guru BK, membuat potongan film pendek temanya sehat mental, kemudian membuat flyer sehat mental, dan membuat video motivasi bagi siswa untuk tetap ceria. Yang keenam, berkolaborasi dengan instansi, ahli atau influencer yang terkait dengan situasi krisis COVID-19. Kolaborasi ini sangat diperlukan di saat krisis seperti ini. Konselor bisa banyak menampung informasi terkait perkembangan virus sekaligus pencegahan yang relevan dari para ahli. Selain itu, kolaborasi ini juga mengajak para ahli ataupun influencer agar mau membantu mengedukasi siswa terkait COVID-19 ini. Siswa akan merasa senang dengan proses yang dinamis karena melibatkan eksternal sebagai edukator ataupun influencer. Mulai kontak dengan lembaga yang sekiranya relevan dan dibutuhkan saat ini. Oh ya, bisa juga yang sifatnya entertainment agar siswa merasa bergairah. Yang ketujuh, membangun aktivitas diskusi online dengan siswa. Kegiatan informatif satu arah yang dilakukan terus-menerus mampu menimbulkan kejenuhan. Daya tahan menyimak mulai menurun ketika mereka tidak dilibatkan untuk berinteraksi aktif. Mulai berikan layanan informasi yang bisa memicu diskusi. Ketika mereka diajak untuk mengajukan gagasan, mempresentasikan idenya, menceritakan pengalamannya, maka eksistensinya di komunitas kelas akan terbangun kembali layaknya berada di situasi normal tanpa physical distancing. Memberi ruang bagi mereka merupakan kunci membina hubungan yang baik dengan mereka dan mengisi hari-harinya agar tetap produktif. Kedelapan, membuat kuis dan game interaktif. Hari ini memang kita dituntut untuk selalu menjadi kreatif. Dan tantangan ataupun permainan adalah zona di mana anak-anak tumbuh dan berkembang. Cocok ya? Jadi kuis interaktif bisa jadi salah satu alternatif bagi BK memberikan layanan bimbingannya pada siswa. Siswa harus memutar otak dengan penuh rasa penasaran yang tinggi, membuat belajar menjadi tidak terasa. Berikan kuis berupa pertanyaan-pertanyaan, tebak kata, make a match dalam cooperative learning, dan sebagainya. Sama halnya dengan game yang bisa dilakukan dengan kegiatan individual maupun berkelompok. Misalkan dengan membuat TikTok anti panik dari COVID, mengikuti lomba senam stay at home dari Kemenpora, dan lain sebagainya. Pastikan sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah. Kesembilan, mengajak siswa merumuskan target masa depannya kembali. Momen ini bisa dimanfaatkan juga dengan kembali merumuskan apa yang menjadi tujuan hidup siswa, baik jangka pendek hingga jangka panjang. Fungsinya bukan hanya sebagai pengalihan fokus terhadap kecemasan COVID-19, tapi lebih dalam lagi. Hal ini mampu membuat siswa menata kembali goal sebenarnya, termasuk langkah nyata yang mereka lakukan untuk mencapainya. Banyak waktu luang merupakan kesempatan merefleksikan kembali target-target hidup mereka. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan membuat siswa rentan terhadap berbagai risiko munculnya masalah psikologis.
Sudah sepatutnya kita hadir bukan sebagai formalitas dinas saja, tetapi hadir sebagai bentuk kepedulian membantu siswa tetap sehat. Nah, jadi kesimpulannya itu, sebagai calon guru BK, saya harus mampu mengedukasi siswa melalui layanan informasi seperti yang kita lakukan saat ini. Kemudian yang kedua, membantu siswa membuat regulasi diri, misalnya dengan memanfaatkan situasi atau kondisi keadaan di masa pandemi seperti ini untuk lebih kreatif. Nah, selanjutnya memberikan layanan konseling online terhadap permasalahan yang mengganggunya semasa pandemi. Kemudian membantu mengembangkan life skill di masa krisis dan membantu memotivasi siswa untuk memiliki mental yang sehat. Nah, berikutnya akan ada cuplikan tips terkait bagaimana memanage emosi di masa pandemi COVID-19 ini. Check this out. Ya, untuk pertanyaan, menjadi panik dan cemas karena berita-berita negatif sehingga kita merasa sakit atau merasa anggota keluarga kita sakit, kemudian bagaimana manajemen emosinya. Nah, benar sekali ketika kita banyak sekali membaca berita, kita ini sekarang kan dikerumuni berita-berita mengenai COVID-19. Belum selain berita, kita juga mendapat banyak informasi dari media sosial. Media sosial ini kadang-kadang menginformasikan hal-hal yang terjadi di sekitar neighborhood, di sekitar lingkungan kita, misalnya memang grup WA kompleks gitu ya, atau grup WA teman-teman, itu biasanya kan muncul juga berbagai macam informasi. Nah, memang berita-berita negatif yang terjadi secara berlebihan atau kita baca secara berlebihan itu bisa sangat mempengaruhi, sehingga mungkin kita pernah mengalami jadi kita merasa diri kita tuh sakit, entah tiba-tiba jadi sakit nelan atau kok saya jadi kayak pusingnya, nafas saya kok jadi kayak berat, jadi serba curiga jadinya ya, serba merasa. Nah, mau nggak mau kita harus belajar membatasi diri dari berita-berita yang negatif. Jadi saya sih menyarankan kita membatasi diri. Jam berapa saya mau update diri dengan berita dan maksimal berapa lama. Misalnya saya akan nonton berita jam 7 malam sampai jam 8 malam, atau saya akan mengecek media sosial saya jam 7 sampai jam 8 malam. Atau saya membatasi hanya membaca berita dari website tertentu yang sudah terfilter. Itu lebih baik. Nah, jadi sepanjang hari itu kita tidak dibombardir dengan berita buruk terus-menerus. Kita membatasi diri kita. Nah, untuk mengimbangi, kita juga cari berita-berita baik. Kita cari dalam suatu bencana, ya seperti ini bisa dikatakan bencana, itu biasanya muncullah orang-orang yang maju sebagai pahlawan ya, yang berbuat kebaikan. Nah, kita cari berita-berita seperti itu yang menyeimbangkan. Kita juga cari berita-berita lain yang membahas bagaimana dunia ini tetap berputar. Jadi misalnya kita kuliah jurusan tertentu, ya tetaplah membaca jurnal atau materi dari jurusanmu. Tetap membaca bacaan-bacaan yang santai. Ambil waktu untuk mempelajari hal lain yang bukan berkaitan sama virus. Nah, kita juga fokus kepada kebaikan dan secara fisik, karena tubuh kita ini berfungsi dengan baik ketika mind, body, and soul itu connected dengan baik ya. Jadi dari segi pikiran, dari jiwa, dan dari tubuh itu harus saling bekerja sama. Jadi memang kita juga harus memperhatikan diri kita secara fisik. Kita cari matahari 15 menit sehari minimal. Kita tetap olahraga. Nah, kalau di rumah ini kadang-kadang memang bawaannya kan tidur, malas-malasan. Itu jangan. Sinar matahari ini selain memang sumber vitamin D, dia juga adalah salah satu sumber antidepresi ya. Kalau kita kena matahari, itu baik buat jiwa kita juga selain untuk fisik kita. Jadi mind, body, and soul semua harus kita perhatikan.
Secara mind, secara pikiran, kita membatasi diri dari konten-konten yang terlalu negatif. Secara soul, kita relaksasi, kita berdoa, kita meditasi. Secara body, kita makan makanan yang bergizi. Berusaha menciptakan pengalihan-pengalihan yang bisa kita dapatkan di rumah. Memang kita nggak punya lagi privilege keluar kan, jadi kita bisa mengalihkan dengan kegiatan positif. Misalnya membuat prakarya tertentu, atau nonton, tapi bukan nonton berita, nonton film yang mungkin sudah lama kita ingin tonton. Kalau mahasiswa ya kemungkinan bisa kerja tugas online-nya. Mudah-mudahan tidak makin stres tapi ya setelah baca tugas online. Tapi itu justru bisa menjadi pengalih perhatian dari si virus. Karena terus terang saya ketika menyiapkan materi kelas online darurat, materi itu banyak sekali, memang kesusahan atau sangat berat menyiapkannya, tapi membuat saya tidak terlalu memikirkan mengenai COVID-19 ini. Nah, jadi secara keseluruhan saya menjadi tidak terlalu cemas karena pikirannya teralih. Jadi coba cari pengalih-pengalih sederhana yang bisa ditemukan sehari-hari. Mungkin bisa dari kegiatan yang kita sukai, entah masak-memasak atau makan, asal jangan terlalu banyak ya. Kemudian kita berusaha untuk membangun ketahanan kita, atau build resilience. Fokus kepada rasa syukur. Jadi kadang kita mengabaikan hal-hal kecil, tapi sebenarnya bangun pagi dan langsung bersyukur apa yang kita bisa syukur hari ini dan kita sebutkan itu cukup berpengaruh terhadap mood kita sepanjang hari itu. Karena nanti siang atau sore ketika kita bertemu hal-hal yang menakutkan, kita bisa ingat, oh saya bersyukur saya masih hidup, oh saya bersyukur hari ini cuacanya baik misalnya ya. Saya perhatikan ketika kita sekarang ini di rumah, kita lebih lambat dan slowing down. Kita bisa melihat beberapa hal di sekitar kita, misalnya, oh kok banyak kupu-kupu ya, oh burung mulai bersuara lagi. Itu karena manusianya sudah mulai memperlambat diri. Dan yang terakhir, kita harus tetap mempertahankan optimisme. Selalu ada perbaikan dalam kesehatan, selalu ada pembaruan, sehingga kita tetap optimis bahwa badai seperti apapun pasti akan berlalu. Nah, mempertahankan optimisme ini salah satu hal yang sangat penting juga. Kira-kira seperti itu. Nah, saya kira itu untuk mengenai mengatasi kecemasan dan pikiran yang negatif. Secara mind, body, and soul harus bekerja sama supaya betul-betul kita sehat seutuhnya. Nah, sekian video konten dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Ditunggu kritik dan sarannya ya. Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes